Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setelah kita kemarin berbicara tentang BUPKI, gitu ya, maka saat ini kita akan membicarakan tentang PPKI. Ya, teman-teman, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini kemudian diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sebagai penasehat diangkat Muhammad M.R. Ahmad Subarjo. Nah, pada awal pembentukannya, jumlah anggota PKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya menjadi 27 orang. Nah, jumlah anggota utama PKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan untuk penggantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Indonesia. Nah, ini adalah gambar sidang pertama dari PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara simbolik, PKI dilantik oleh Jenderal Teruji pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu I.R. Soekarno, D.R. Muhammad Hatta, dan D.R. Jiman Widyodiningrat. Dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada tanggal ini kedudukan Jepang di Indonesia itu atau bahkan di dunia itu sudah semakin sangat terpojok sekali, sehingga mau tidak mau janji-janji kemerdekaan itu perlahan-lahan harus mulai ditunjuk. Salah satunya misalkan di Indonesia adalah dengan cara dibentuklah PPKI ini, gitu ya. Nah, sebagai salah satu persiapan secara real untuk kemerdekaan Indonesia. Padahal kalau itu kita lihat secara lebih, gitu ya, bahwa itu ada upaya dari Jepang untuk mengulur agar Indonesia terus bisa mendukung Jepang. Gitu ya, dalam apa? Dalam menghadapi sekutu. Namun sayangnya, gitu ya, kemudian setelah itu terjadilah peledakan 2 kota ya, Hiroshima dan Nagasaki, sehingga membuat Jepang, gitu ya, menyerah secara total. Nah, teman-teman semua, berita tentang meledaknya 2 kota ini, dijatuhinya bom atom 2 kota ini, gitu ya, ternyata walaupun ditutupi dengan begitu keras oleh Jepang, ternyata sampailah berita itu kepada pemuda, terutama ada Sultan Syahir. Gitu ya. Kemudian Sultan Syahir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta, dan saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam setelah menerima peresmian dari Jepang. Nah, Muhammad Hatta dan teman-teman inilah kemudian mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Jadi kalau teman-teman mengetahui bahwa Sultan Syahrir ini termasuk golongan yang sangat anti sekali terhadap Jepang. Jadi bahkan beliau cenderung tidak setuju jika kemerdekaan itu adalah dianggap sebagai pemberian Jepang. Nah, usulan Syahrir ini tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Kemudian mereka berpendapat melaksanakan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat, yaitu pada tanggal 24 Agustus. Kemudian mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, gitu ya, namun keadaan politik atau keadaan militer Jepang di Indonesia itu masih sangat kuat sekali, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat di sejarah setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu kita melihat bahwa ternyata bentrokan antara Indonesia dengan Jepang itu juga tidak bisa dibilang sedikit dan kecil, gitu ya. Walaupun mungkin Jepang lebih banyak menghindari daripada Belanda yang kemudian setelah itu datang bersama tentara Nika.
Oke, kita kembali ke sini. Nah, perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 menjelang 16 Agustus 1945. Nah, rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kanto, DR Muwardi, kemudian Danco Singgi, kemudian Dandar Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanso Subeno. Jadi kalau misalkan waktu itu pimpinan peta itu terbagi menjadi banyak sekali gitu ya, walaupun mungkin ada pimpinan pusat, namun sebenarnya yang sangat berpengaruh adalah pimpinan-pimpinan bagian regional ini gitu ya. Ya, kita kenal banyak sekali di sini. Ada mulai dari golongan-golongan Islam gitu ya, kemudian golongan-golongan komunis, kemudian hampir seluruh golongan yang membentuk kelompok-kelompok militernya gitu ya. Nah, niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Ternyata kedua tokoh ini masih bersekukuh, nggak boleh nih, nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian setelah itu di tengah-tengah perundingan itu Ahmad Subarjo datang bersama sekretaris pribadinya yaitu Sudiro pada pukul 17.30. Nah, Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran terkait kabar bahwa Jepang telah menyerahkan pasar kepada Sekutu. Nah, mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Nah, Ahmad Subarjo memberikan jaminan nih dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi pasti akan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, secepat mungkin Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Nah, pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta dan mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00. Wah, luar biasa banget ya. Jadi istirahatnya sangat minim sekali waktu itu. Namun kita sedang berpacu terhadap waktu gitu ya. Berhasil atau tidaknya kita memproklamasikan kemerdekaan waktu itu adalah sangat tergantung tentang seberapa cepat kita memanfaatkan keadaan gitu ya. Kalau waktu itu begitu Jepang itu menyerahkan pasarat gitu ya, sedangkan Belanda belum datang, maka terjadi vacuum of powers gitu ya, kekosongan kekuatan di Indonesia gitu ya. Nah, saat itulah terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, pada pukul 23.00 itu langsung menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer karena Laksamana Maeda adalah Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Nah, di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. I.R. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Nah, pada pukul 4, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada waktu itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi itu. Permasalahan muncul mengenai siapa nih yang harus menandatangani teks tersebut. Nah, Hatta mengusulkan seluruh yang datang waktu itu untuk menandatangani. Wah, namun kayaknya kurang simpel nih. Akhirnya Soekarno mengusulkan bahwa yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta saja, karena beliau juga termasuk atau beliau dua ini adalah ketua dan wakil dari PPKI. Nah, kemudian Soekarno juga mengusulkan Soekarno-Hatta untuk bisa membacakan teks proklamasi tersebut. Nah, selanjutnya Soekarno mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kalau teman-teman tahu bahwa ini rumah ini adalah milik dari salah satu saudagar dari Arab. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita cukup banyak mendapatkan bantuan dari itu ya. Belum lagi kalau nanti negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara pertama kali adalah negara-negara Arab. Maka memang ya
bukan berarti ke Arab-Araban, namun kita harus menghargai jasa-jasa mereka, banyak-banyak membantu negara-negara Arab ini sebagai negara yang sudah pertama kali membantu kita saat masa-masa sulit kita, gitu ya. Akhirnya upacara pembacaan kemerdekaan itu atau proklamasi itu terlaksana pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi pada tanggal 17 Agustus persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno diubah menjadi dipadati oleh masa menjelang pembacaan teks proklamasi. Jelas ya, beliau harus diamankan secara penuh, gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tepat pukul 10.00 upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muardi. Luar biasa sekali. Pasti waktu itu merupakan sebuah momen yang bagi yang hadir tentu itu merupakan sebuah hal yang sangat mengharukan, sesuatu yang bahkan dicita-citakan sudah sejak lama, gitu ya. Sejak mulai datangnya bangsa-bangsa barat, gitu ya, langsung melakukan perlawanan oleh banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam waktu itu, gitu ya. Dan perlawanan ini tidak pernah berhenti hingga 17 Agustus itu, gitu ya. Mulai dari perlawanan yang tadinya separatis, kemudian sudah mulai muncul berbagai gerakan-gerakan nasional, gitu ya, dengan Sumpah Pemuda, kemudian mulai muncul organisasi-organisasi tingkat nasional, gitu ya, hingga akhirnya nantinya mulai terbentuk pada masa Jepang itu tentara yang terdidik, gitu ya, hingga akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Namun kalau misalkan kita nanti lanjut, gitu ya, bahwa ternyata perjuangan tidak sampai di situ, gitu ya, masih ada nanti perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang juga tidak kalah luar biasa daripada perjuangan-perjuangan sebelumnya, gitu ya. Maka memang kita harus sangat bersyukur nih, hari ini kita sudah menikmati masa yang sangat aman sekali jika dibandingkan masa-masa sebelum ini, gitu ya. Nah, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sudah terlaksana. Nah, hingga akhirnya banyak sekali sambutan yang sangat luar biasa, gitu ya. Aktivis-aktivis radio, kemudian waktu itu belum ada internet, gitu ya, masih baru ada radio, itu adalah hal yang paling canggih waktu itu, gitu ya. Syahrir itu bisa menangkap berita bahwa Jepang itu menyerah tanpa syarat pada sekutu itu juga karena beliau bisa menyadap radio. Ya, maka saat itu radio menjadi salah satu pola komunikasi yang paling canggih. Nah, orang-orang yang di aktivis-aktivis radio ini menyiarkan bahwa kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia. Kemudian surat-surat kabar terus memproduksi untuk memberitakan bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, kemudian satu pertama yang terjadi adalah rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah, rakyat Indonesia baik di pusat maupun di daerah pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng, gitu ya, 31 di pusat, dalam hal ini Jakarta, mengendaki agar pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta dipilih secara aklamasi oleh BPKI menyetujui rencana tersebut. Maka kemudian setelah itu terjadi kumpulan yang sangat luar biasa di lapangan Ikada ini. Nah, ini kan yang luar biasa sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tanggapan dari berbagai daerah, gitu ya. Ada mulai dari Jogja, kemudian dari mana itu bergejolak perjuangannya, gitu ya. Bergejolak perjuangannya, semangatnya untuk menyambut proklamasi ini, dan rakyat sadar bahwa, gitu ya, bahwa
proklamasi ini jelas tidak akan diterima begitu saja oleh para penjajah. Sejak saat itulah dilakukan persiapan secara real, ya, persiapan untuk angkatan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitu setelah proklamasi lah Indonesia memasuk ke babak perjuangan baru, yaitu babak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. I think enough. Ya, jika ada pertanyaan silahkan bisa di komentar, pesan atau bahkan hubungi secara pribadi. Oke? I think enough. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.